Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronauli Magdalena dengan NIM B1B1222089 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jambi. Dalam mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pemerintahan dan rumah tangga pemerintahan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemerintah? Pemerintah merujuk pada lembaga-lembaga dan individu-individu yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat negara ataupun daerah. Sedangkan rumah tangga merujuk pada aturan, prosedur, dan struktur yang mengatur bagaimana pemerintah bekerja dan berinteraksi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pemerintah termasuk pengelolaan sumber daya, alokasi, anggaran, dan distribusi kekuasaan. Dalam mengelola ekonomi suatu negara, pemerintah berperan sebagai garda terdepan dalam mengatur pengumpulan pendapatan, alokasi anggaran, dan pengeluaran publik. Dalam konteks global yang terus berkembang, baik pemerintah maupun rumah tangga diharapkan pada tantangan dan peluang yang semakin kompleks. Lalu kemudian, apa peran pemerintah dalam perekonomian? Yang pertama yaitu produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengendali perekonomian. Dalam hal produsen, peran rumah tangga pemerintah dalam memproduksi barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingan publik. Sebagai konsumen, peran rumah tangga pemerintah adalah mengalokasikan dana untuk membeli berbagai faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sementara dalam pengendalian perekonomian, peran rumah tangga pemerintah adalah dengan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam pengaturan atau pengendalian perekonomian atau regulator, peran pemerintah juga mengatur perekonomian untuk mensejahterakan rumah tangga pemerintah, masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan. Ada beberapa fungsi rumah tangga pemerintah dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Misalnya saja meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan lapangan kerja, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap maju atau mundurnya perekonomian masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi dengan menyusun berbagai kebijakan ekonomi, mengendalikan tingkat harga dan inflasi, bertindak sebagai supplier dan demander, menggunakan hasil pajak untuk membangun fasilitas umum, menarik pajak langsung ataupun tidak langsung. Masyarakat luar negeri, jenis pelaku ekonomi yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri akan memicu kegiatan perekonomian berupa ekspor maupun impor. Ada beberapa peran utama pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama, pengatur. Pengatur yaitu pemerintah mengatur berbagai aspek perekonomian termasuk pengaturan bisnis, perpajakan, dan kebijakan perdagangan. Yang kedua, pengatur moneter, yaitu pemerintah melalui bank sentral mengendalikan pasokan uang, tingkat suku bunga, dan inflasi. Yang ketiga, pemberi dana publik. Pemerintah mengumpulkan pendapatan melalui pajak dan dana lainnya untuk membiayai berbagai layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan nasional. Yang keempat, pelaksanaan kebijakan ekonomi. Pemerintah merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi untuk merespons kondisi ekonomi saat itu, seperti stimulus fiskal selama resesi ekonomi. Yang kelima, pengatur perlindungan konsumen. Pemerintah dapat menetapkan standar keselamatan dan kualitas untuk produk dan layanan yang beredar di pasar, serta mengimplementasikan hukum perlindungan konsumen. Kemudian yaitu pengembang infrastruktur. Pemerintah memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Lalu kemudian pemberi insentif ekonomi. Pemerintah memberikan insentif seperti kredit pajak atau hibah kepada industri atau sektor tertentu untuk mendorong
investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yaitu pengendalian krisis ekonomi. Pemerintah dapat merespon krisis ekonomi dengan tindakan seperti bailout, keuangan, atau stimulus ekonomi untuk mengatasi masalah ekonomi yang mendesak. Lalu kemudian, kepincangan dalam mekanisme pasar. Apa saja yang ada dalam kepincangan mekanisme pasar? Kepincangan dalam mekanisme pasar merujuk pada gangguan atau ketidaksempurnaan yang dapat mengganggu fungsi pasar yang ideal. Yang pertama itu monopoli, ketika suatu perusahaan atau penyedia menguasai pasar sepenuhnya. Hal ini dapat mengarahkan pada harga yang tinggi, kurangnya inovasi, dan ketidaksetaraan dalam alokasi sumber daya. Yang kedua ada oligopoli, yaitu ketika beberapa perusahaan mendominasi pasar. Yang ketiga monopsoni, yaitu suatu pembeli dominan dalam pasar. Yang keempat ada eksternalitas, yaitu aktivitas ekonomi seseorang mempengaruhi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi. Yang kelima, asimetri informasi. Ketika salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih daripada yang lain, itu dapat mengarah pada ketidaksetaraan dalam keputusan pembelian dan penjualan. Yang keenam, intervensi pemerintah yang tidak efisien. Terkadang pemerintah dapat campur tangan dalam pasar dengan cara yang tidak efisien, seperti subsidi berlebihan atau regulasi yang berlebihan. Yang terakhir, ketidakadilan. Kepincangan pasar yang dapat terkait dengan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi yang dapat menghasilkan ketidaksetaraan sosial dan politik. Tujuan berbagai kebijakan pemerintah dalam ekonomi adalah untuk mengatasi kepincangan semacam ini dan menciptakan pasar yang lebih efisien, adil, dan berfungsi dengan baik. Kemudian ada eksternalitas dan barang publik. Apa itu eksternalitas? Eksternalitas merujuk pada dampak dari tindakan ekonomi seseorang atau suatu entitas yang mempengaruhi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi tersebut. Eksternalisasi dapat bersifat positif atau negatif. Lalu, apa yang dimaksud dengan barang publik? Barang publik adalah barang atau layanan yang tidak terkait dengan rivalitas konsumsi atau penggunaan oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaan bagi orang lain dan tidak dapat dihindari oleh individu yang tidak membayar untuknya. Lalu, apa itu macam-macam kegiatan pemerintah? Kegiatan pemerintah umumnya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, pemerintah melakukan perencanaan anggaran, mempelajari bagaimana pemerintah merencanakan pengeluaran dan pendapatan untuk satu periode anggaran. Ini juga termasuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta alokasi dana ke berbagai sektor. Kemudian, pengumpulan pendapatan, memahami berbagai sumber pendapatan pemerintah seperti pajak, royalti, dan penerimaan lainnya. Kemudian, pengeluaran publik, yaitu pemerintah mengelola pengeluaran publik termasuk kebijakan pengeluaran untuk layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur. Kemudian manajemen utang publik. Pemerintah menjelajahi cara pemerintah meminjam dana melalui penerbitan obligasi dan mengelola utang publik dengan bijaksana. Kemudian pengawasan keuangan. Memahami peran lembaga pengawasan seperti Badan Pengawasan Keuangan atau audit dalam memantau pengelolaan keuangan pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Kemudian kebijakan fiskal. Mempelajari bagaimana pemerintah menggunakan kebijakan fiskal seperti perubahan dalam pajak dan pengeluaran untuk mempengaruhi ekonomi dan mencapai tujuan makroekonomi. Kemudian kontrol inflasi,
menjelajahi peran kebijakan fiskal dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Lalu, manajemen risiko keuangan. Cara pemerintah mengelola risiko keuangan termasuk risiko kurs valuta asing dan fluktuasi harga komoditas. Lalu transparansi dan akuntabilitas. Memahami pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan bagaimana pemerintah dapat menjalankan tata kelola yang baik dalam aspek keuangan. Lalu yang terakhir, kebijakan pengeluaran darurat, menjelajahi strategi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi situasi darurat seperti krisis ekonomi atau bencana alam. Dengan menjabarkan macam-macam kegiatan pemerintah dalam tata kelola keuangan, kita bisa memahami bagaimana pemerintah mengelola sumber daya finansialnya untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik yang diinginkan. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kita semua paham. Terima kasih.